Halo guys, kembali lagi bersama aku Serevina. Di video kali ini masih sama membahas materi bab 8 yaitu isu-isu konsolidasi. Video ini merupakan video part 2 lanjutan dari penjelasan aku di video sebelumnya. Mau tahu bagaimana penjelasan aku? Selamat menyaksikan. Sebelum melanjutkan materi, pada penjelasan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang isu-isu seputar konsolidasi yang berkaitan dengan perubahan persentase kepemilikan perusahaan induk atas saham perusahaan anak. Dengan catatan, perusahaan itu tidak menjadikan pengendalian itu hilang. Artinya, kalau terjadi perubahan, maka tidak sampai perubahan itu menjadi di bawah 50%. Karena di bawah 50% itu pengendaliannya sudah hilang. Perubahan yang terjadi tersebut dikarenakan adanya aktivitas transaksi perusahaan induk maupun aktivitas transaksi perusahaan anak. Sekarang, saya akan menjelaskan lagi bagaimana akuisisi sahamnya tidak dilakukan di awal periode tetapi dilakukan pada interim atau di antar periode awal dan periode akhir. Sebelum itu, aktivitas induk yang melibatkan perubahan kepemilikan saham PT induk atas PT anak meliputi apa saja? Jadi, perusahaan induk membeli sahamnya PT anak dari yang dibeli pada orang ketiga. Apa konsekuensinya bagi PT induk, PT anak, dan kepentingan dan pengendali? Jawabannya adalah bagi kepemilikan saham PT induk atas PT anak bertambah dan persentase kepentingan dan pengendali berkurang atau menurun. Terkait ini, PSA Kanapulina menyatakan bahwa kalau terjadi transaksi seperti ini yang berdampak pada perubahan pada kepemilikan PT induk atas PT anak, maka yang harus dilakukan oleh PT induk ketika menyusun laporan keuangan konsolidasian adalah mengakui sebagai entitas. Apa yang diperbandingkan sehingga muncul akan ada yang diperbandingkan terjadi nilai investasi saham yang dimiliki PT induk sebagai akibat pertambahan saham yang ia peroleh. Bagaimana cara menghitungnya? Nilai aset bersih dari PT anak dikali pertambahan kepemilikan. Nilai aset bersih dari PT anak itu untuk tanggal 31 Desember. Maka dari itu kita harus mencari nilai aset bersih dari PT anak pada 31 Desember. Bagaimana cara menghitungnya? Nilai awal tahun ditambah laba awal tahun dan ditambah penyesuaiannya atau dikurang nilai penyesuaiannya. Yang dikatakan menambah jika PT anak mengumumkan laba, tetapi jika PT anak mengumumkan rugi, maka penyesuaiannya mengurang. Lalu, yang disesuaikan lagi adalah dividen. Apabila PT anak mengeluarkan dividen, maka dividen ini sebagai pengurang. Langkah selanjutnya, kita mengalihkan dengan berapa persen tambahan saham. Hasilnya, berapa nilai hasil investasi atau tambahan investasi yang didapatkan oleh PT induk. Karena dia memperoleh tambahan kepemilikan saham, sehingga ada peningkatan nilai investasi pada PT anak. Lalu, akan dibandingkan imbalan yang diserahkan oleh PT induk sehingga dia memperoleh tambahan saham. Lalu selisihnya, seandainya lebih besar peningkatan investasi PT induk pada PT anak dibandingkan pada imbalan yang dialihkan lebih besar peningkatan investasi, maka selisih itu akan menambah ekuitasnya. Itu kalau selisihnya positif. Kalau sebaliknya, maka itu akan mengurangi ekuitas. Yang kedua, itu berkaitan dengan aktivitas induk, yaitu kebalikan. Kalau tadi induk membeli tambahan saham, sekarang kebalikannya, perusahaan induk melepas sebagian sahamnya dan dibeli oleh pihak lain. Maka konsekuensinya, kepemilikan saham yang dimiliki PT induk atas PT anak akan berkurang atau akan turun. Persentase kepentingan dan pengendali meningkat. Apa yang dilakukan oleh PT induk yaitu sama, dia harus menentukan berapa perubahan investasi. Tentu perubahannya berupa menurunnya investasi bandingkan dengan berapa imbalan yang ia peroleh. Karena dia menjual saham yang dimilikinya pada pihak ketiga, maka ia menerima berupa kas. Yang ketiga, aktivitas yang dilakukan oleh PT anak yaitu PT anak menerbitkan tambahan saham baru yang dibeli oleh PT induk.
maka ada perubahan kepemilikan saham pada PT Anak. Bagaimana cara mempresentasikan persentase saham PT Induk ketika menambah saham pada PT Anak? Jumlah kepemilikan saham sebelumnya ditambah saham yang baru dibeli dari PT Anak, lalu dikali jumlah saham yang beredar pada PT Anak. PT Induk akan melakukan perhitungan apakah kepemilikan ini nilai investasi yang dimiliki PT Induk meningkat, jelas meningkat atau menambah nilai investasi pada PT Anak. Perhitungan nilai tercatat investasi sebelum dan sesudah ini memiliki selisih. Selisih ini dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkan PT Induk. Jika selisih ini lebih dari uang yang dikeluarkan, maka selisih itu yang diakui sebagai penambah entitas. Baiklah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, masih tentang transaksi entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Jadi di sini perusahaan anak menerbitkan saham tambahan tetapi dijual kepada orang ketiga. Maka konsekuensi ini akan mengurangi kepemilikan saham PT Induk pada entitas PT Anak. Maka yang pertama kita harus menghitung apakah entitas ini pada nilai tercatat itu berapa. Bisa kita lihat dampak dari penerbitan saham baru adalah turunnya kepemilikan PT Induk. Penerbitan tambahan saham yang dilakukan oleh PT Anak itu meningkatkan ekuitasnya. Karena dengan menerbitkan tambahan saham, maka PT Anak mencatat modal saham pada debit, berarti terjadi peningkatan ekuitas PT Anak. Langkah selanjutnya adalah yaitu jurnal eliminasi. Sebelum itu kita harus menghitung dulu berapa posisi dari nilai investasi PT Induk, berapa nilai dari kepentingan non pengendali. Lalu ada lagi aktivitas entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Saham yang ditarik atau dibeli merupakan saham dari entitas induk, maka jumlah saham pada PT Induk itu turun dari sebelumnya. Karena saham yang beredar menurun, maka persentase kepemilikan PT Induk juga akan menurun. Sebelum itu, kita harus menghitung apakah akuisisi saham tersebut pada nilai tercatat atau tidak. Dengan cara kalikan persentase kepemilikan induk dengan total ekuitas pada PT Anak. Jika sama dengan imbalan yang diperoleh, maka dipastikan akuisisi ini pada nilai tercatat. Contoh di sini, saham PT Anak memiliki nominal 1.000 per lembar. Saham treasury PT Anak atau saham yang ia tarik dari PT Induk 100.000 lembar. Dampaknya adalah menurunnya kepemilikan saham PT Induk atau saham PT Anak karena adanya perubahan jumlah beredarnya saham PT Anak. Jurnal yang dibuat PT Anak yaitu, maka PT Anak akan mengakui saham treasury di debit karena saldo normalnya di debit. Saham treasury bagian dari ekuitas perusahaan dan mengkredit kas karena membeli saham dari PT Induk. Setelah itu, kita harus menghitung nilai tercatat pada investasi. Selisih pada nilai investasi yang disesuaikan dengan mengurangi nilai tercatat investasi dan selisih ini tidak boleh diakui sebagai keuntungan, tetapi sebagai tambahan modal diskon. Jurnal eliminasi, perhitungannya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Dengan adanya transaksi saham treasury, maka nilai investasi PT Induk turun. Untuk jurnal eliminasi sama yang dari entitas anak membeli saham treasury tapi bukan dari pihak Induk tetapi dari pihak ketiga. Konsekuensinya kepemilikan saham PT Induk pada PT Anak pasti meningkat karena yang berkurang itu miliknya kepentingan non pengendali. Kasusnya sama untuk sampai di sini. Contoh di sini masih menggunakan akuisisi pada nilai tercatat karena antara imbalan yang diserahkan PT Induk dengan proporsi ekuitas PT Anak yang menjadi milik Induk tetap sama. Kemudian yang ditarik sebagai treasury tetap sama yaitu 100.000 lembar. Harga per lembarnya sebesar 1.200 saat membeli kembali pada pihak ketiga. Bedanya di sini karena yang ditarik oleh PT Anak sebagai treasury share itu dari yang dimiliki oleh pihak ketiga, maka nilai presentasi kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk itu meningkat. Bagaimana cara menghitungnya? Jumlah saham yang dimiliki PT Induk itu tetap sebesar 350.000 lembar, tetapi pembaginya menjadi 400.000 lembar. Jadi itu berkurang. Yang awalnya beredar sebesar 500.000, sekarang tinggal 400.000 lembar.
karena 100.000 lembarnya disimpan sebagai treasury reserve oleh PT Anak. Maka yang beredar itu turun. Maka kepemilikan saham PT Induk itu akan naik menjadi 87,5%. Kemudian adapun jurnal yang dibuat oleh PT Anak yaitu saham treasury-nya bertambah 120 juta dan kasnya berkurang 120 juta. Kemudian karena PT Induk menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya, maka dia harus melakukan perhitungan untuk berapa nilai investasinya yang berubah. Sebagai konsekuensinya dari transaksi yang dilakukan oleh PT Anak dari pihak ketiga. Dampaknya dari konsekuensinya transaksi tersebut, ekuitasnya PT Induk akan berkurang dan kepemilikan saham PT Induk meningkat. Perhitungannya sama seperti penjelasan yang sebelumnya, perbedaannya pada saat setelah adanya saham treasury akan mengurangkan ekuitas pada PT Induk. Untuk menentukan berapa perubahan nilai tercatat pada investasi PT Induk pada PT Anak, kita kalikan sebelum treasury reserve kepemilikan saham PT Induk sebesar 70% dikali dengan total ekuitas PT Anak, maka nilai tercatat investasi 504 juta, sedangkan setelah treasury reserve kepemilikan nilai saham PT Induk meningkat sebesar 87,5% dikarenakan yang ditarik itu dari pihak ketiga, sehingga nilai tercatat investasi PT Induk atas PT Anak sebesar 525 juta. Berarti terjadi peningkatan sebesar 21 juta, maka kita langsung mencatat penyesuaian investasinya. Yang berarti nilai investasi pada PT Anak itu juga meningkat sebesar 21 juta dan ekuitas atau tambahan modal yang disetor juga bertambah sebesar 21 juta. Selanjutnya, perhitungan jurnal eliminasinya. Dengan adanya pembelian saham treasury ini akan mengurangkan kepemilikan kepentingan dan pengendali. Pada jurnal eliminasi, kepentingan dan pengendali ini dimunculkan sebesar 75 juta. Yang lainnya dieliminasi. Adapun tambahannya yaitu jika penerbitan tambahan saham tersebut dilakukan pada periode interim misalnya bukan pada 31 Desember tetapi pada 1 Juli, maka penyesuaiannya terhadap nilai tercatat investasi yang dilakukan berdasarkan nilai ekuitas PT Anak pada tanggal 1 Juli bukan pada tanggal 31 Desember. Baiklah, kita akan memasuki materi akuisisi pada periode interim. Bab sebelumnya itu menggampangkan karena pada saat sebelumnya itu mengasumsikan transaksi itu terjadi di awal periode atau di akhir periode. Padahal pada kenyataannya perusahaan itu melakukan akuisisi bisa dilakukan kapanpun sepanjang tahun. Maka di sini akan menjelaskan bagaimana akuisisi bukan pada awal periode atau pada akhir tahun tetapi pada periode. Akuisisi oleh entitas induk atas entitas anak yang terjadi pada periode interim memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Menurut PSAK 65 menyatakan bahwa entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian, mulai dari diperolehnya pengendalian tersebut sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Kemudian poin yang berikutnya, dividen yang dibagikan oleh PT Anak sebelum terjadinya akuisisi itu akan mempengaruhi nilai ekuitas PT Anak pada saat akuisisi. Nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi diperlukan untuk perhitungan goodwill dan alokasi aset bersih teridentifikasi. Sedangkan dividen yang dibagikan oleh entitas anak setelah akuisisi akan diperlakukan sama seperti pembahasan bab sebelumnya. Pada saat jurnal eliminasi yang perlu diperhatikan adalah apakah akuisisi tersebut pada nilai tercatat dan akuisisi ini terjadi pada saat periode interim. Maka pada jurnal eliminasi ada beberapa jurnal yang harus dibuat. Ada juga jurnal eliminasi untuk goodwill serta aset dan liabilitas yang teridentifikasi. Oke guys, sampai di sini penjelasan aku mengenai bab 8 yaitu tentang isu-isu seputar konsolidasian. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan semua video-video bab pembelajaran dari aku mulai dari bab 1 sampai bab 8 sekarang. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. See you and bye-bye guys.